mencegah kemungkaran. Kalau ada dosa, mencegah kemungkaran. Nabi SAW memberikan 3 cara. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka harus dicegah dengan kekuatan tangannya. Ya, tangan itu bisa dipakai macam-macam, Pak. Tangan ini bisa buat mukul, bisa, ya kan? Buat nembak bisa, buat tanda tangan bisa. Kalau Anda punya kekuatan tangan, maka pakai buat menghilangkan kemungkaran. Berbagai macam cara. Ya, tentu dengan aturannya. Kata Nabi, fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak bisa pakai lisannya, dia menyampaikan. Lisan itu bisa buat negur, bisa nasihati, ya kan? Lisan. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak bisa dengan hatinya. Hatinya itu ya di sini hati. Kalau seorang beriman melihat kemungkaran bukannya demen, bukannya suka, tetapi marah, nggak tenang, gelisah bener melihat kemungkaran, ya kan? Kalau orang beriman kok melihat kemungkaran senang, berarti imannya masalah. Tapi Nabi memang memberikan panduan bahwa yang mencegah kemungkaran dengan hati itu fahuwa adhaful iman. Itu iman yang paling lemah memang. Tapi masih ada iman di sana. Nah, ini Bapak Ibu, mencegah kemungkaran ini ada ilmu sendiri. Saya kasih contoh, salah satunya disampaikan para ulama. Seseorang untuk mencegah kemungkaran itu nggak sembarang asal ada kemungkaran, ada dosa, nggak begitu. Ada aturan. Dia harus tahu persis bahwa ini benar-benar kemungkaran. Karena terkadang, karena ilmu kita kurang, ini masalahnya ternyata hanya masalah perbedaan pendapat. Kadang-kadang ini bukan kemungkaran, cuma memang beda sama saya. Dia lakukan ini, saya lakukan yang berbeda. Ternyata ini perbedaan pendapat sebenarnya. Makanya harus didefinisikan dulu, ini benar nggak kemungkaran dalam Islam. Baik, kalau dia betul kemungkaran, maka ada aturannya, ada fikihnya, fikih untuk mencegah kemungkaran. Contohnya, para ahli ilmu mengatakan, mencegah kemungkaran itu tidak boleh dilakukan kalau akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Sekarang saya hentikan nih dosa, ada dosa, saya hentikan. Ternyata begitu saya hentikan, ada kemungkaran lebih besar lagi gara-gara saya hentikan. Maka harus diukur oleh ahli ilmu. Diukur oleh ahli ilmu. Karena loh, apa gunanya? Saya kan pengen ini berhenti, ternyata malah terjadi yang lebih besar. Tapi ini bukan berarti menghentikan. Karena orang beriman tidak pernah berhenti, tadi minimal di hatinya. Dia tidak suka di hatinya. Tapi kalau dia bisa naik-naik, jangan di hati, karena di lisan. Karena kalimat Nabi, kalau kamu tidak bisa. Nah, kalau bisa jalankan. Nggak boleh, umpamanya yang saya punya kekuasaan, saya Pak. Saya kalau tanda tangan saya ampuh, umpamanya. Nggak boleh saya bilang, wah saya mah ini Pak, pakai hati aja. Nggak boleh, saya punya tangan. Dan tanda tangan saya resmi, saya punya kekuasaan di tangan saya itu. Nah itu nggak boleh pakai yang lemah. Karena Nabi mengatakan fa illam yastati', kalau tidak bisa, kalau bisa ya jalankan. Umpamanya pakai lisan. Kalau pakai lisan dia bisa, nggak boleh dia bergeser ke hati. Hati itu lemah, paling lemah, iman paling lemah. Maka kalau bisa jalankan. Dimanapun orang beriman berada, maka disitulah orang beriman akan mencoba untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tentu tadi bahwa harus paham betul yang menjadi masalah di kita tadi, karena ilmu yang kita yang kurang itu harus tanya betul pada ahli ilmu bahwa ini betul nggak kemungkaran. Itu satu. Penting sekali. Dan kemudian harus diukur oleh para ahli ilmu. Siapa yang punya kekuatan, siapa yang punya lisan, siapa yang punya hati,